Kemelut rumah tangga pesepak bola Marcus Horizon dengan Kiki Amelia terus bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam sidang dengan agenda mediasi Senin kemarin, baik Marcus maupun Kiki akhirnya hadir dan bertemu kembali di bangku pesakitan Pengadilan Agama. Dengan didampingi pengacara masing-masing, baik Kiki maupun Marcus nampak tenang saat masuk ke dalam ruang sidang. Bahkan pada momentum itu pula, Kiki masih saja menunjukkan baktinya sebagai seorang istri dengan mencium tangan Marcus, meskipun besar kemungkinan adanya kata rujuk yang akan terucap. Kondisi di dalam baik-baik aja, tadi udah kita mediasi, terus mediasi nanya kepada saya sama Kiki gimana buat supaya nanya kabar, terus gimana nanya ya gimana apakah bisa dinasihatin lah, apakah bisa balik apa enggak gitulah. Jadi intinya dinasihati, jadi ya saya tetap pada putusan saya gitu. Saya tetap pada putusan saya tetap akan menggugat Kiki. Sepertinya kita sudah bisa berkesimpulan bahwa mediasi ini gagal. Terdapat beberapa persoalan ya yang tidak bisa kita temukan win-win solutionnya lah begitu. Nah, ya karena itu tadi kan tidak ada kecocokan aja. Perpisahan yang kini dipilih oleh pasangan ini sempat mencuatkan sejumlah praduga dan spekulasi. Perdebatan tentang anak yang ada di tengah-tengah keluarga mereka pun kabarnya menjadi salah satu indikasi adanya perceraian itu. Ironis memang, bahkan permintaan untuk melakukan tes DNA pun terlontar dari pihak Marcus. Lantas, mengapa jika sejatinya anak tersebut bukanlah buah cinta mereka berdua, harus dilakukan tes DNA? Benarkah jika hal ini bermula dari ketidaknyamanan Marcus, lantaran banyak pihak yang menyebut bahwa itu adalah bukan anak kandungnya? Itu adalah sebuah rangkaian cerita yang tidak bisa dipisahkan, bahwa kemudian tes DNA keluar itu karena ada sosok anak baik kehamilan. Kalau dari awal dikatakan sosok anak baik adopsi, angkat atau lain-lain, bukan proses kehamilan, tidak akan pernah statement dari kita adalah tes DNA. Seandainya sekarang dia bilang pernah mau minta adopsi apa segala macam, apa yang perlu diadopsi? Adopsi itu kan kalau anaknya orang kita nggak tahu, orang nggak kenal orang tuanya. Ini kan anak kakaknya sendiri, ya. Jadi orang dekat, bukan orang jauh, gitu loh. Nah, untuk apa lagi ada tes DNA? Dari saya sehingga saya diundang. Itu pekerjaan saya artis, pekerjaan saya adalah public figure, pekerja seni. Ya jika saya diundang ke acara-acara memang itu sudah pekerjaan saya. Sebelum saya menikah sama Marcus juga seperti itu. Jadi saya tidak perlu adanya masalah baru dikenal, tapi alhamdulillah sudah dari dulu sudah begini gitu. Jadi tidak apa-apa gitu. Saya mau dizolimi, difitnah, tidak apa-apa. Saya tidak akan membuka apapun yang saya tahu tentang Marcus karena dia adalah mantan suami saya. Ini masalah keluarga. Dia mantan suami saya. Tak hanya urusan anak semata yang menjadi agenda mediasi yang digelar kemarin pagi. Persoalan lainnya seolah semakin beranak pinak ketika sempat tersiar kabar bahwa Marcus tidak menafkahi Kiki selama beberapa bulan terakhir. Dan menurut Kiki beserta kuasa hukumnya Muhammad Mahdi Sarjana Hukum, Marcus tidak pernah memberikan nafkah layaknya seorang suami sejak pesepak bola satu ini bertolak ke kota Medan dan memilih bergabung bersama PSMS Medan. Jikapun hal tersebut ada, itu adalah pembayaran hutang terhadap orang tua Kiki dan bukan pemberian nafkah materi. Masalah nafkah itu dia merasa setelah dia berangkat ke Medan, dia pernah memberikan nafkah kepada Kiki. Tapi Kiki menolak itu karena bukan nafkah yang diberikan, tetapi sebenarnya Marcus itu punya hutang kepada orang tuanya Mbak Kiki, dan uang itulah yang dikirim kemana? Ke Mbak Kiki. Jadi bukan
mungkin diperjelas betul gitu ya Mbak ya, bahwa ini bukan pembayaran nafkah, tapi sebenarnya bukan pemberian nafkah tapi pembayaran utang ya kan begitu ya. Kalau memang seperti kata-kata tanya sama Kiki dong. Jangan tanya masalah gitu, nggak? Ada pihak ketiga, Bu. Entah seperti apa kebenaran atas perbedaan pendapat pasangan ini, yang jelas masih ada sejumput fakta menarik yang tersingkap dalam sidang mediasi Markus dan Kiki kemarin pagi. Markus beserta kuasa hukumnya berkeyakinan bahwa ada larangan dari Kiki bagi dirinya untuk berbicara di hadapan media. Tapi hal ini justru ditanggapi sebagai penyamaan bahasa oleh kuasa hukum Kiki sendiri. Lantas, mungkinkah jika hal tersebut menyiratkan sebuah sinyal bahwa ada sesuatu hal yang ingin mereka sembunyikan dari publik? Lantas, mungkinkah jika hal tersebut menyiratkan sebuah sinyal bahwa ada sesuatu hal yang ingin mereka sembunyikan dari publik? Bahkan pada sidang kemarin, Markus diduga sempat menggebrak meja lantaran mediasi yang semakin panas. Markus dilarang untuk bicara atau kami dilarang berbicara, siapa dia? Seharusnya kan di sini dibutuhkan kedewasaan masing-masing untuk menyikapi persoalan. Kami tidak pernah muncul di media, gitu loh. Bahkan tadi saya tanyakan, ada roadshow reality, ada roadshow acara-acara lain, ini kan penggiringan. Bahkan ketika saya katakan bukan cuman prinsipal yang berbicara di media, tapi ada pihak lain. Markus itu pernah mengeluarkan statement apa tidak? Tidak pernah mengeluarkan statement. Yang mengeluarkan statement itu pengacaranya. Jangan-jangan pengacaranya yang melarang Markus untuk mengeluarkan statement. Jadi mohon jangan dibalik. Jadi mohon jangan dibalik. Jadi tidak ada larangan seperti itu, Bang? Nggak ada. Yang ada jadi gini, tadi di meja mediasi, di meja mediator ya, di meja mediator itu ada kesepakatan. Bukan ada kesepakatan. Kita berniat ya, ada penyamaan bahasa. Kita sudah sepakat, lawyer yang Mbak Kiki sama lawyer kuasa hukumnya Markus itu sudah ada kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan smooth. Sempat tadi saya sempat sedikit gebrak meja. Saya bilang nggak bisa. Kehadiran kita di sini bukan membicarakan itu. Di luar substansi yang dibicarakan di sini saya tidak akan bawa keluar. Tapi kalau itu dari kalian munculnya, saya katakan saya akan ladenin sampai kapanpun. Bang Markus sendiri merasa terpojok nggak sih selama? Keteguhan hati Markus Horizon untuk menggugat cerai sang istri Kiki Amelia seolah mengubur dalam-dalam rasa cinta yang masih tersimpan rapi di dalam hati Kiki. Bahkan hingga proses mediasi kemarin, Kiki pun mengakui masih mencintai suami yang telah menggugat cerai dirinya setulus hati. Tapi hal tersebut justru ditanggapi dingin oleh Markus. Karena sampai kapanpun Markus adalah orang yang pernah saya cintain, saya pernah sayangin, tidak pernah rasa itu akan hilang, pasti akan ada. Setiap manusia pun seperti itu. Walaupun saya disakiti, walaupun saya difitnah, walaupun saya dizolimi seperti apa, insya Allah rasa pintu maaf, pintu rasa sayang saya sama Markus tidak akan pernah hilang, insya Allah. Baik, dan tidak akan ada polemik di belakang hari. Kita sepakat untuk itu. Nah, tadi begitu selesai hakim mediasi menyatakan oke, ini sepertinya sudah tidak ada jalan keluar lagi. Teka-teki asmara lainnya hadir dari Dewi Persik. Benarkah pedangdut kontroversi ini telah menutup rapat-rapat pintu maaf untuk pengusaha asal Kalimantan Haji Abu Bakar? Apa saja tuntutan yang ia laporkan ke pihak berwajib? Selanjutnya di Was-Was.